Ini adalah laptop Acer Aspire 3 A31535 dari model laptop Acer. Dengan desain yang stylish dan modern dan juga simple, layarnya pun juga terasa nyaman pada saat digunakan. Dan langsung saja ini di laptopnya Acer Aspire 3 A31535. Kami informasikan di awal video kalau channel kami ini adalah channelnya tukang review laptop dan juga notebook bekas yang kami review. Biasanya kita jual kembali di link deskripsi di video ini. Tentunya dengan kondisi bekas pasti tidak akan sama dengan kondisi ketika baru, dan review yang kami jelaskan di video ini adalah kondisi real dari laptop atau notebook yang kami videokan. Oke, sekarang kita lanjut videonya. Laptop Acer Aspire 3 A31535 adalah laptop yang barunya dijual dengan harga 5 jutaan rupiah. Dan untuk secondary laptop ini udah turun harga, yaitu hanya 3 jutaan saja. Untuk varian warna dari laptop ini hanya memiliki satu varian warna, yaitu warna silver, seperti yang sedang kami review kali ini. Acer Aspire 3 A31535 ini memiliki dimensi panjang 36,3 cm, lebar 25 cm, dan ketebalan 1,7 cm, serta berat 1,7 kg. Acer Aspire A31535 ini sendiri memiliki material atau bahan yang terbuat dari plastik polikarbonat, di mana pada casing atau cover dari LCD-nya ada satu buah logo Acer di bagian tengah yang berwarna silver metalik, dan untuk permukaan casing di laptop ini bertekstur glossy. Untuk frame dari LCD-nya memiliki ukuran yang terlihat masih cukup tipis atau sering dikenal dengan sebutan slim bezel. Sistem pembuangan panas angin dari fan laptop ini ada di bagian belakang cover dengan bentuk grill lubang memanjang. Acer Aspire 3 A31535 ini menempatkan webcam di frame bagian atas yang beresolusi 0,3 megapiksel dan bisa mengcapture video sampai dengan resolusi 640 x 480 piksel. Dengan layar atau LCD laptop ini masih terbilang kondisinya masih bagus dan normal. Setelah kita cek menggunakan aplikasi pengecekan, yaitu LCD Test. LCD-nya sendiri berukuran 15,6 inci dan beresolusi FHD 1920 x 1080 piksel, serta mempunyai rasio sebesar 16:9 dan kerapatan LCD sebesar 146 ppi, refresh rate sebesar 60 Hz, dan color gamut sebesar 45% NTSC. Untuk layarnya sendiri sudah mendukung teknologi layar in-plane switching IPS teknologi Comfy View. Untuk tombol powernya berada di sebelah kanan keyboard, dan tombol powernya ini tidak ada lampu indikatornya. Tombol powernya ini juga masih menyatu dengan keyboard, jadi harus berhati-hati jangan sampai salah tekan antara tombol power dan tombol delete pada saat mengetik di keyboardnya. Karena kalau sampai salah tekan ke tombol powernya ini, bisa-bisa laptop langsung shutdown. Pindah ke bagian keyboardnya, ketika kita cek menggunakan aplikasi untuk tes keyboard, semua tombolnya masih dalam keadaan normal. Keyboardnya ini berjenis chiclet keyboard dan feel-nya terasa biasa saja pada saat ditekan. Rasanya sama seperti mengetik di keyboard laptop kelas mid-range lainnya. Akan tetapi jarak antar tombolnya yang cukup renggang dan juga bentuk tombolnya yang proporsional alias tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil menjadikan mengetik di keyboard ini cukup terasa nyaman. Untuk keyboardnya sendiri pada laptop ini masih belum adanya backlight di keyboardnya. Jadi kalau digunakan untuk mengetik di tempat yang gelap, kita rasa masih belum bisa ya. Artinya masih membutuhkan cahaya di ruangan agar bisa mengetik dengan nyaman. Pindah ke bagian touchpadnya. Touchpadnya ini terlihat cukup luas dengan tidak adanya tombol fisik klik kiri serta klik kanannya. Jadi terlihat clean dan juga simple. Serta touchpadnya ini tidak memiliki sensor sidik jari. Selain itu, touchpadnya ini juga sudah mendukung Windows Precision Driver dan juga memiliki permukaan yang cukup panjang. Jadi untuk urusan bernavigasi di laptop ini dijamin memberikan kesan yang cukup nyaman dan terasa mantap. Pindah ke bagian baterainya. Baterai ini berkapasitas 2 sel dan 36,70 Wh dengan bentuk baterai kotak yang tanam alias berada di dalam casing laptop. Jadi untuk proses pergantian baterainya harus dibuka casing dari laptop terlebih dahulu. Baterai ini sendiri memiliki kesehatan di angka 92,9%. Untuk daya tahan dari baterainya sendiri, ketika kami melakukan uji coba pemakaian dengan menjalankan aplikasi Office, browsing di internet, menonton video dari YouTube, serta tingkat brightness layar sebesar 50%, baterai laptop ini masih bisa bertahan sekitar 5 sampai dengan 6 jam. Dan untuk output dari chargernya sendiri di angka 19 volt dan 2,37 ampere. Sekarang kita ke bagian audionya. Untuk speakernya sudah stereo dan berada di bagian bawah casing keyboard, di mana pada permukaan desain speakernya terlihat adanya lubang-lubang kecil di bawah permukaan casing. Speakernya sendiri sudah mendukung teknologi Sonic Master Audio, dan untuk suara speakernya sendiri kurang lebih seperti berikut.
Acer Aspire A31535 yang sedang kami videokan ini memiliki spesifikasi prosesor Intel Celeron N5100 dengan kode name Jasper Lake, fabrikasi 10 nanometer, clock speed sebesar 1,10 GHz, serta core dan thread sebesar 4 core dan 4 thread. Sedangkan untuk RAM-nya ini berjenis DDR4 dan kapasitas sebesar 8 GB yang bisa di-upgrade sampai 16 GB dengan masih tersedianya satu slot RAM di laptop ini. Sedangkan untuk VGA atau grafik yang sudah terintegrasi dari prosesornya yaitu Intel UHD Graphics. Sekarang pindah ke storage atau ruang penyimpanannya. Untuk storage-nya ini menggunakan SSD NVMe dengan kapasitas sebesar 256 GB dan hasil dari benchmark kecepatan baca dan tulis SSD-nya ini di angka 2901,92 MB per second dan 1963,30 MB per second. Pindah ke bagian engsel dari laptop ini. Untuk engselnya sendiri juga masih terasa cukup kokoh dan kuat. Untuk membuka engsel dari LCD-nya atau layarnya ini tidak bisa kalau hanya dengan satu tangan, alias harus dengan menggunakan dua tangan. Sekarang pindah ke bagian port I/O-nya. Di bagian sisi kiri ada port charger atau DC-in, port RJ45, port HDMI, dan dua buah port USB tipe AH3.2. Sekarang pindah ke bagian sebelah kanan. Ada Kensington lock, LED indikator, USB tipe A 2.0, dan audio jack. Kami melakukan uji coba pemakaian laptop ini untuk menjalankan aplikasi multimedia yaitu ada Photoshop CC 2023, Corel Draw 2022, dan juga aplikasi editingnya itu Filmora untuk mencoba mengekspor video. Dan hasilnya untuk aplikasi di atas dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk selanjutnya kita akan menguji kemampuan prosesornya dengan pengujian menggunakan Cinebench R23 dan mendapatkan poin untuk single core-nya di angka 577 PTS dan multicore-nya di angka 1510 PTS. Selanjutnya, hasil poin kita bandingkan dengan pengujian laptop ini pada saat kondisi baru. Tujuannya untuk mendapatkan hasil apakah CPU pada laptop second ini kondisinya masih bagus. Sedangkan pengujian menggunakan aplikasi Blender memakan waktu untuk berender pada CPU dan GPU-nya sebagai berikut. Jika kita lihat waktu yang diperoleh untuk berender dengan menggunakan aplikasi ini, bisa dibilang CPU dan GPU laptop ini masih terbilang bagus. Oke, sekarang kita ke bagian akhir dari video ini, yaitu kesimpulannya. Laptop Acer Aspire 3 A31535 yang sedang kami videokan ini adalah laptop yang punya harga cukup ramah di kantong. Selain itu, spesifikasi dan opsi upgrade yang ditawarkan bisa jadi pilihan yang pas buat kamu yang sedang cari-cari laptop bekas dan tentunya juga berkualitas. Prosesor Intel Celeron N5100 udah SSD NVMe dapat harga 3 jutaan, cukup lumayan murah juga ya.